Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Anak-anak Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 2, subtema 1. Kita akan masuk pembelajaran keempat dan kelima. Seperti biasa, antum persiapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu buku tema 2, buku tulis, pensil, dan penghapusnya. Ya, disimak materi dengan baik-baik, dicatat hal-hal yang penting. Nah, itu yang paling penting. Barakallahu fikum. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah 1. Itu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar. Kemudian menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami tempo dan tinggi rendah nada. Menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi 4 ini yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, silakan disimak dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Coba antum semua perhatikan di gambar samping. Menurut antum, apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, ketika mengamati gambar, seseorang mempunyai opini masing-masing atau ungkapan yang berbeda di antara masing-masing individu. Bisa jadi seperti ini. Seorang laki-laki duduk di atas kursi sedang menonton televisi. Atau singkatnya, seorang sedang menonton televisi. Seperti itu. Nah, itu mengamati namanya. Kemudian yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Pada gambar tersebut, apa aja yang berkaitan dengan energi listrik? Bisa dilihat, di situ ada lampu menggunakan listrik, AC, kulkas, televisi, itu menggunakan listrik semuanya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, menurut antum, apa gagasan pokok dari gambar samping? Karena materi kita itu kan menuliskan gagasan pokok dengan cara melihat teks visual. Nah, sekarang ini kita melihat gambar. Nah, untuk menentukan gagasan pokok, bisa diambil dari pertanyaan yang pertama tadi. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Seorang laki-laki sedang menonton televisi. Nah, itu bisa dijadikan gagasan pokok. Karena gagasan pokok biasanya terletak di awal kalimat pada sebuah paragraf. Nah, ketika kita mengatakan bahwa seorang laki-laki sedang menonton televisi, artinya kalimat ini berada di awal pengucapan kita kan? Nah, ini bisa dijadikan gagasan pokok. Seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Ayo mengamati. Silakan anak Ustadz perhatikan gambar samping. Pertanyaan yang pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Dia tidur, TV-nya menyala. Kira-kira berhak nggak? Tuh laptopnya lagi, ngecas HP lagi. Berhak nggak kira-kira menyalakan TV? Jawabannya tidak berhak. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Listrik terbuang sia-sia, boros, ya kan? Kemudian kalau boros listrik, tagihan listrik juga naik. Dan juga berbahaya, tidur dalam keadaan listrik menyala itu nanti bisa kesentrum, itu bahaya.
Kemudian yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah, sebagai seorang muslim, kalau kita tidur apa yang kita lakukan? Berwudu. Kemudian perhatikan listrik, ada yang hidup atau tidak. Kalau ada yang hidup, matikan. Ada yang nggak dipakai, matikan. TV nggak dipakai, matikan. Kemudian yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar samping? 1. Kalau mau nonton TV, ya jangan tidur. Kalau mau tidur, jangan nonton TV. Nah, seperti itu. Biar apa? Agar tidak terbuang sia-sia listriknya. Yang kedua, nasihat Ustadz, jangan nonton TV. Ya, tak ada manfaatnya. Bagi nanti iklan-iklannya ada musiknya, Masya Allah, na'udzubillah. Ada nanti orang nggak pakai jilbab, ya kan? Nggak boleh kita lihat hal yang seperti itu. Ya, nasihat Ustaz, nggak usah nonton TV. Ya, dengerin radio itu lebih baik. Radio ceramah-ceramah itu mungkin kalau bisa nambah ilmu, atau mau dengerin Al-Quran sambil murojaah itu nggak apa-apa. Nonton TV, mending nggak usah lah. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan materi untuk berikutnya, yaitu berkaitan dengan apa tadi, tentang nada ya, tinggi rendah nada ya. Bahwa nada semakin ke kanan akan semakin tinggi, nada semakin ke kiri akan semakin rendah kebalikannya. Dan birama 4/4 menunjukkan 1 birama terdapat 4 ketukan. Jadi untuk materi ini sedikit aja ya, poin-poin aja yang penting. Tapi tetap ya, untuk pembelajaran itu selalu diperhatikan bukunya, dibaca bukunya. Karena ini hanya ringkasan saja yang saya buat di sini ya. Kalau banyak-banyak nanti terlalu besar, nanti susah nanti antum menangkapnya. Kok terlalu banyak nanti ribet. Jadi ringkasan ini sebagai panduan di buku. Barakallahu fikum. Perhatikan gambar berikut ini. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Lihat gambarnya. Nah, kalau kita mau mengeringkan baju pakai apa? Pakai energi matahari. Nah, begitu juga dengan mengeringkan ikan. Para nelayan mengeringkan ikan di tepi-tepi pantai menggunakan energi matahari. Ya, energi matahari sangat bagus dan hemat dalam penggunaannya. Karena nggak perlu bayar. Jadi tinggal dijemur dan nanti ikannya kering sendiri. Kalau menggunakan alat, tentu akan menggunakan listrik dan berbayar. Nah, itu salah satu manfaat dari energi listrik. Maksudnya energi matahari. Barakallahu fikum. Perhatikan cerita berikut ini, halaman 39 ya, di buku tema 2. Dan yang penting-pentingnya dicatat. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contoh adalah Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini daerah Jawa Timur. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Api-Api. Jadi ada 2 penghasil ikan di negara kita ini. Kota penghasil ikan terbesar di Indonesia ini ada 2. Aduh, ribet dah. 1 Banyuwangi, yang kedua Bagan Api-Api. Ini penting ini ya, dicatat. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncur. Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu
31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton. Dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Ya, cerita ini memiliki hal-hal yang sifatnya penting. Seperti kayak termasuk dua kota terbesar ini hal yang penting nih yang harus kalian perhatikan. Siapa tahu masuk PH. Oh iya, ini masuk PH nih. Untung Ustaz bilang kemarin. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Tugas untuk antum pada hari ini adalah 1. Fungsi gagasan pendukung adalah titik-titik. 2. Sebutkan salah satu contoh kewajiban seorang pelajar. 3. Sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. 4. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena. 5. Kota penghasil ikan terbesar di Indonesia adalah. 6. Lagu menanam jagung dikarang oleh. 7. Pada notasi angka, semakin ke kanan nada semakin titik-titik. Silakan cari jawaban menggunakan buku atau internet boleh. Ya. Ini dikerjakan di buku tulis, ditulis soalnya, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Ya, seperti biasa. Dan jangan lupa tulis yang rapi, tulis yang lengkap jawabannya. Ya, jangan biasakan tulis rapi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Nah, catatan penting adalah bahwa besok hari Kamis. Hari Kamis tanggal 27 Agustus kita akan PH untuk tema 2 sub tema 1. Silahkan dibaca-baca bukunya. Soal yang Ustaz kasihkan itu dikerjakan. Siapa tahu keluar nanti di ujian. Nah, untuk PH hari Kamis itu open book. Boleh lihat buku, ya. Jangan sampai nanti ada yang remedial lagi. Udah lihat buku, remedial lagi. Aduh, pening Ustaz jadi. Pening aku. Sudahlah. Ya, semoga materi singkat ini memberikan manfaat untuk antum semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.